Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Desa Berwawasan Lingkungan melalui sinkronasi kewenangan desa dan pelibatan masyarakat dalam proses persetujuan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Kekayaan alam Indonesia letaknya pada umumnya berada di desa. Sumber penghidupan orang desa adalah kekayaan alam di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral. Orang desa pun memiliki kearifan bagaimana menjaga keseimbangan alam karena alam yang memberi mereka hidup, sehingga mereka menjaganya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu mandiri. Semestinya kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan berada di desa dinikmati oleh orang desa. Fakta warga desa sampai saat ini hanya menjadi penonton dan perangkat desa tak berdaya dengan investor yang gencar masuk wilayahnya. Melalui kajian hukum peraturan perundang-undangan yang terkait, disimpulkan bahwa untuk mencapai desa yang mandiri, sejahtera, dan berwawasan lingkungan, maka kewenangan yang diberikan kepada desa seharusnya bersinergi dengan persetujuan lingkungan yang diatur dalam peraturan lain yang melibatkan masyarakat desa melalui kelembagaan desa. Dengan demikian, capaian desa berwawasan lingkungan mudah terwujud. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan tidak dapat digambarkan tanpa keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan wilayah di pedesaan maupun perkotaan seharusnya tidak hanya bertumpu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus berdasarkan pada nilai-nilai pembangunan berkelanjutan di segala aspek, termasuk dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam baik yang bersifat dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Awalnya pembangunan berkelanjutan mendapat kritikan karena beberapa definisi dan pengertian dianggap tidak jelas atau mengambang sebagai cara untuk memacu model kapitalis barat, yaitu memasukkan pemaknaan lingkungan ke dalam perhitungan nilai ekonomi semata tanpa memperhatikan nilai sosial dan ekologis. Dalam perkembangan selanjutnya, pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai sebuah konsep pembangunan yang menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka kegiatan dalam bentuk apapun diselenggarakan oleh siapapun, selama kegiatan tersebut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya, dapat disebut sebagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, aspek sosial budaya menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Contoh dalam memanfaatkan batu bara yang berada di Kalimantan. Aspek sosial budaya masyarakat harus menjadi perhatian dalam proses pengolahan, pemanfaatan, dan hasil yang diperoleh. Masyarakat Kalimantan harus mendapatkan dampak positif dari beroperasinya perusahaan tambang batubara di daerah mereka. Penyerapan tenaga kerja memprioritaskan masyarakat setempat sehingga ada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Fasilitas sarana umum seperti jalan, sarana kesehatan, pembangunan sekolah, ketersediaan pasar, termasuk ketersediaan rumah ibadah. Perusahaan tidak saja mengambil hasil dari pertambangan batu bara untuk kepentingan perusahaan, tetapi secara sosial memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat di mana sumber daya batu bara tersebut dikelola dan diambil hasilnya. Begitupun aspek ekologi. Keseimbangan ekosistem harus tetap dijaga selama proses pertambangan berlangsung.
sebagaimana diatur dan tercantum dalam proses administrasi untuk mendapatkan perizinan pengelolaan melalui penerapan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Jika dalam proses perizinan yang seharusnya melakukan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka dipastikan keseimbangan ekologi akan terganggu dan dampak negatif dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan secara global dirasakan masyarakat dunia dalam berbagai aspek secara tidak langsung seperti perubahan iklim. Nah, tujuan pengaturan desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4. Yang pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Nah, dari makalah ini dapat disimpulkan bahwasanya otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang yang luas bagi desa untuk berkembang menjadi desa yang mandiri dan berwawasan lingkungan dengan sumber daya alam yang dikelola mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Desa perlu disinkronasikan dengan persetujuan lingkungan sebagai bagian dari proses perizinan usaha. Pelibatan masyarakat diperlukan dalam proses AMDAL, khususnya berkaitan dengan persetujuan lingkungan dengan rekomendasi pemerintah desa dan badan musyawarah desa, terutama kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berlokasi di desa yang terkena dampak langsung seperti kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan laut atau perikanan darat yang berlokasi di desa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, saya. Stop, saya.